Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham TSPC kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham TSPC ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri farmasi, konsumen, sama kosmetik. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan produk farmasinya, konsumen, sama kosmetiknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, Vietnam, Myanmar, Hong Kong, sama Nigeria. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan TSPC. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Boga Mulia sebesar 81,94%, masyarakat sebesar 18,06%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan dan ini adalah produk dari farmasinya. Jadi teman-teman bisa lihat lebih detailnya di websitenya mereka, saya taruh di bawah sini. Dan ini adalah produk-produk konsumen sama kosmetiknya. Jadi teman-teman bisa lihat lebih detailnya langsung di websitenya mereka. Terus untuk dari segi pendapatan kita bisa lihat untuk pendapatannya sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan. Cuman di kuartal pertama mengalami penurunan sedikit sekitar 3,6%. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama. Maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 1,8%. Terus dari segi net profit mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1% kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tapi ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 45,7%. Dan dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,6%. Untuk dari segi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 10,7%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,8%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 10,63%. Jadi ini di atas rata-rata ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang sekitar 5-7%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 255 dan membuat pernya menjadi 6,16 kali. Jadi ini pernya juga merupakan per terendah ya teman-teman karena EPS-nya yang sangat signifikan. Sedangkan dari segi harga memang tidak beda-beda jauh. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1487. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa merekam PBV-nya di 1,06 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV dari TSPC ini sekitar memang 1,1 ya sampai dengan 1,6 yang sebelum-sebelumnya mungkin sangat overvalue ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 0,45 kali dan ini sangat bagus yang dimana DER-nya secara histori juga selalu di bawah 1 bahkan di bawah 0,5. Terus dari segi ROE-nya di 17,15%. Jadi ini juga sangat bagus di atas 9% yang saya anut. Dan rata-rata dari secara histori juga ROE-nya selalu di atas 9%. Terus untuk ROA-nya di 11,83%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1570. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari TSPC ini sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety 27%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor, saya berikan status oke, sebenarnya juga tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE, saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety, saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen, saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir, untuk TSPC ini cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham TSPC ini? Teman-teman, dari segi fundamental maupun valuasinya sangat menarik, tetapi saya sementara tidak beli dulu
Saya menunggu harganya lebih turun lagi kalau bisa. Dan saya sebenarnya juga cukup banyak saham yang sudah saya pegang, jadi mungkin saya lebih fokus di saham-saham yang sudah saya pegang saja. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.